Selamat sore. Sore, Kang. Mungkin kali ini ya kita baru ketemu ya Mbak ya. Iya. Kebetulan saya dari SLI khususnya. Kita sebetulnya basicnya adalah mengenalkan Basarnas kepada masyarakat pada umumnya, baik itu dari dunia pendidikan, masyarakat, ataupun tingkat-tingkat desa yang ada di pelosok-pelosok wilayah. Boleh memperkenalkan diri dulu, barangkali dari abang ya. Ya, izin Bang perkenalan diri, nama Ferry, tempat tanggal lahir Palembang. Saya bergabung di Basarnas masih baru tahun 2015. 2015. Ya. Udah lama tuh. Masih baru kalau dibandingin senior. Oh gitu. Ya. Beda 1 tahun. Oke, mbaknya boleh. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama Putri Della Karneta. Kalau untuk tahun masuk saya 1 tahun di atas Ferry. 2014. Iya. Oke. Boleh nih menyampaikan dulu berkaitan dengan Basarnas ya, khususnya untuk Lampung nih. Kalau boleh saya tahu udah berapa lama di Basarnas Lampung? Saya penerima 2015 emang dari Basarnas Lampung langsung. Lampung. Berarti sampai sekarang belum kemana-mana? Belum kemana-mana. Saya masih cinta Lampung. Mbaknya? Sama. Di Lampung. Penempatan ya, penerimaan Boleh di Lampung. ceritain nih sejauh mana keterlibatan Basarnas khususnya di Lampung? Apakah memang beberapa kali kebencanaan yang terjadi di Lampung itu siapa saja yang terlibat, terus bagaimana cara merangkul elemen-elemen lain selain tadi Basarnas sendiri yang menguasai di bidang pencarian dan pertolongan, itu bagaimana cara melibatkan unsur-unsur lain untuk bisa berperan aktif dalam hal pencarian dan pertolongan? Enggak, dari siapa dulu? Dari sini? Betul. Kalau dulu boleh. Iya, jadi kalau untuk pelaksanaan operasi SAR kan sudah pasti kita memang melaksanakan semua, baik itu di perairan, kemudian kecelakaan. Nah, kalau untuk cara merangkul teman-teman potensi, Kang, di Lampung sendiri itu rutin melaksanakan latihan potensi. Nah, itu teman-teman potensi SAR terlibat mulai dari TNI Polri, kemudian organisasi-organisasi, relawan-relawan. Selain latihan potensi, kita juga rutin melaksanakan latihan-latihan satuan bergu, itu biasanya kita undang juga. Jadi melibatkan teman-teman potensi, mulai itu dari untuk bantu di evakuasinya, di medisnya itu kita libatkan. Jadi di beberapa operasi SAR pun potensi SAR di Lampung sudah mulai ikut peran aktif. Iya. Jadi sejauh ini kalau memang terkait dengan satu bentuk bencana di wilayah Lampung, memang peran serta yang unsur lembaga lain juga ikut terlibat ya sebetulnya. Iya, siap. Kalau untuk medis Bang, kira-kira sampai saat ini keterlibatan medis, tim medis itu saja. Kalau medis tuh Basarnas ada nggak sih tim medis? Kayak ambulan gitu ada nggak? Ada. Oh ada punya ambulan khusus Ambulans berarti ya. Nah itu gimana peran sertanya kalau medis? Apakah memang medis itu melibatkan juga dari unsur rumah sakit kah atau para rescue lain yang berkaitan dengan medis? Untuk kalau medis itu alhamdulillah khususnya Lampung ya, Kang ya. Itu udah menurut saya sangat-sangat aktif. Terlihat dari kami kejadian tsunami Selat Sunda ya. Itu jadi seluruh puskes rumah sakit itu menempatkan perawat medis ahlinya ke posko-posko terpadu yang terdekat. Jadi kalau menurut saya untuk medis di Lampung sih sudah untuk bencana atau musibah udah. Jadi nggak hanya Basarnas aja ya, termasuk melibatin dari unsur tim luar. kesehatan yang lain ya. Oke, secara kompetensinya lah, memang sudah menyerahkan langsung ke tim medis yang ada di lokasi atau kami memang harus? Jadi kalau kayak yang saya dapat ilmu dari khususnya di kolaps reaktor ya Kang ya. Jadi kami itu tim hanya mengeluarkan misalnya terdapat korban di reruntuhan. Jadi kami itu fokus cuma mengevakuasi. Kalau sudah ada medis yang lebih berkompeten, jadi kami serahkan ke medis yang berkompeten dalam hal ini mungkin pihak rumah sakit. Yang lebih spesialisnya. Tapi pada dasarnya kami pun memang dibekali untuk medis dasar, tapi intinya di Basarnas itu hanya evakuasi. Kalaupun memang ada harus penanganan medis itu hanya medis dasar. Oke, siap. Kalau gitu,
ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan pengalaman dari masing-masing Monggo. teman-teman? Kalau bicaranya pengalaman mungkin makanya tadi Misalnya mungkin tadi kayak ada yang lebih kayak berbeda lah dari yang lain misalnya dengan kejadian ini. oh kalau operasi SAR gitu ya. Ya. Ya makanya tadi Peri sempat sampaikan bahwa 2015 saya baru katanya kan. Kenapa bisa menyampaikan seperti itu mungkin sama ya Per ngerasanya karena setiap penugasan itu pasti case-nya berbeda. Makanya kita selalu merasa baru terus kerja di Basarnas. Artinya ya kalau kita duduk di belakang meja kan bosen ya, Ya, berkutik betul, hanya ya. itu saja 2 tahun kerja mungkin Jenuh, sudah jenuh. ya. Tapi makanya itu kalau untuk pengalaman pastinya setiap penugasan itu ada pengalamannya sendiri. Nah, Iya, pengalaman Situasinya pun juga situasinya mungkin pasti berbeda berbeda ya. Betul. Mulai dari korban, kondisinya, kejadiannya kan. termasuk jumlahnya. ada nggak sih dari secara teknik untuk pada saat menolong itu sebetulnya belum terlalu dikuasai atau belum familiar gitu ya untuk membantu korban dengan situasi itu biasanya seperti apa sih? Iya, terkadang ada ya Per ya. Kadang ada. Ada seperti itu ya? Kejadian-kejadian yang untuk di teorinya seperti ini. Tapi pada saat di lapangan prakteknya kita harus improvisasi. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah itu Itu banyak. kesulitannya bagaimana kalau seperti itu? Kalau yang seperti itu yang penting basicnya, dasarnya kita sesuai dengan teorinya dulu. Iya. SOP-nya seperti SOP, apa? Ya, oke. SOP-nya SOP seperti itu apa? bisa Kita laksanakan seperti itu, dasarnya itu dulu. Baru info. Yang penting kita tahu basicnya, baru improve. Nanti sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Oke, Nah, siap. ya. Mungkin terkait pertanyaan saya akan geser dulu ya terkait dengan kegiatan sekarang nih. Ini ada kegiatan yang judulnya adalah Sar Go to School. Iya. Nah, ini sentuhannya adalah di siswa atau enggak di dunia pendidikan. Iya. Nah, kira-kira secara aspek kepentingan ya, apakah memang peran serta siswa-siswi ini menerima berkaitan dengan Basarnas ini seperti apa sih kepentingannya? Memang Iya. harus mereka menerima ilmu-ilmu seperti atau bagaimana? Iya. Mangga, Oke. siapa? Kalau bicara aspek kepentingan, mungkin kalau yang berkenan langsung untuk membantu Basarnas, mungkin jangka waktu panjangnya ya, target kita. Tapi untuk yang sekarang ini adalah sebatas mana masyarakat utamanya ini, anak-anak sekolah itu Oke. bisa untuk self rescue-nya aja. Untuk pertolongan diri dia sendiri dulu. Minimal diri sendiri. Minimal diri dia sendiri dulu. menyelamatkan. Mungkin nanti kalau untuk jangka panjang mereka terinspirasi, mungkin jadi dengan ikut kegiatan ini mereka jadi termotivasi untuk mungkin bergabung di Basarnas, atau mungkin nanti ke depan mereka bergabung di organisasi-organisasi kerelawanan. Nah itu kan akhirnya kepentingan itu kan bisa nanti Bisa berjalan. bisa berjalan muncul. Apakah ya, mungkin bisa. bagian dari regenerasi selanjutnya untuk tim Basarnas bagi mereka? Ada peluang nggak sih bagi Bisa mereka? jadi ya. Ya bisa. Bisa jadi. Iya. Ya karena menurut saya, pandangan saya pribadi ini, kenapa Sar Go to School ini saya pandang penting, karena di samping untuk regenerasi kami, itu juga untuk pengetahuan mereka sendiri. Saya pernah cerita pengalaman pribadi ini, ada dulu sebelum masuk Basarnas, ada tetangga saya itu jadi anaknya itu menelan kayak sesuatu benda gitu. Jadi intinya dia sumbatan jalan nafas kalau di medisnya itu kan. Nah, jadi sampai anak itu pun sudah nggak ada nyawa, nggak ada tingkat medis yang dilakukan. Nah, jadi dengan adanya Sar Go to School kan tadi udah disampaikan henti napas, henti jantung. Itu menurut saya sih di samping mereka entah mereka mau berminat bergabung dengan Basarnas atau organisasi lain, itu terlepas itu saya mungkin oke lah yang lain. Tapi untuk ya itu tadi balik ke kata Mbak Putri tadi, untuk mereka sendiri. Jadi kalaupun nggak bisa buat orang lain, diri mereka dan keluarga itu sih. Mungkin bisa nggak dibilang bahwa ini adalah eksistensinya Basarnas di masyarakat, karena sejauh ini ada beberapa yang memang berpandangan bahwa Basarnas itu bagian dari PBPD. Iya. Mungkin nggak seperti itu. Iya. Jadi ini adalah mungkin betul mengenalkan. eksistensi. Selain itu juga sosialisasi lah, Betul. biar masyarakat itu mengetahui keberadaan Basarnas. Artinya tugas pokok dan fungsinya kan berbeda. Memang selama ini mungkin kita banyak disamakan ya, karena memang tipis-tipis kan pekerjaannya, Ya, betul. fungsinya tipis-tipis. Kemudian dari seragam juga mungkin mirip-mirip. Kalau yang awam kan mungkin secara lihat sekali lintas Betul. saja, oh sama Nah, gitu. betul. Nah, tadi banyak kok yang kita tanya begitu, memang awalnya ya masih Ya. oh dikira sama. Nah, Iya. jadi kan
sebetulnya dua unsur lembaga yang berbeda Iya, ya, iya, cuman betul. karena memang basically-nya adalah sama di Sama. dunia kebencanaan, Iya. jadi seolah ini adalah lembaga yang sama, Sama. padahal berbeda ya, seperti Siap. itu ya. Nah, itu di dunia pendidikan ya. Jadi ada sektor yang memang bagi siswa itu minimal dia bisa mengenal dan memang tadi mungkin lebih ke bisa menyelamatkan diri sendiri. Mm-mm. Kalau untuk masyarakat umum nih, nah kalau masyarakat umum agak susah nih, soalnya kalau masyarakat umum saya belum pernah lihat ada pelatihan seperti ini yang memang pesertanya adalah masyarakat umum. Oke. Ya, untuk masyarakat umum gimana? Secara aspek kepentingannya apa nih? Apakah diperlukankah kegiatan seperti ini gitu untuk masyarakat atau bahkan sosialisasi seperti apa sih kalau untuk masyarakat kira-kira? Iya. Kalau untuk masyarakat sebenarnya simulasi ya. Simulasi. Nelayan sudah pernah kita Oh, nelayan ajak sudah. ya. Karena kan nelayan kalau dari segi kepentingan mereka kan untuk membantu juga sebenarnya jauh ya. Hanya saja kita turun ke nelayan, kita sosialisasikan, kita ajak mereka latihan itu supaya teman-teman nelayan juga, karena kita sering dengar info terjadi kecelakaan kapal, kemudian ada yang hilang tapi tidak laporan ke Basarnas karena masyarakat awam ini masih tidak mengetahui atau bahkan sampai berpikirnya kalau mau panggil Basarnas ini kemungkinan harus ada biayanya. Nah, dari situ kita bisa masuk, jadi ya kepentingannya itu biar masyarakat tahu kalau Basarnas ini ya memang kepanjangan tangannya pemerintah untuk melaksanakan Oke. Karena pencarian dan yang pertolongan. saya tahu SDM Basarnas memang Terbatas. Cuman apakah misalnya tadi ada perlukah unit-unit SAR khusus berkaitan dengan beberapa pelosok desa yang memang potensi bencananya tinggi. besar? Sangat-sangat perlu sih. Sangat perlu. Sangat Dengan perlu. apa metodenya tadi? Yang seperti itu kan? Itu iya. Kita latihan, kita ajak latihan, atau kita turun ke lapangan, kita sampaikan, sosialisasikan, bahkan di beberapa operasi SAR itu kita ya adalah maksudnya kita sampaikan bahwa Pak kalau ada kejadian tuh jangan ragu. Kita sampaikan emergency call Basarnas kan 115 itu bebas biaya, bisa telepon. Begitu kita dapat informasi bisa kita aksi. Kalau memang berita tuh valid gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya unsur masyarakat pun juga bisa dilibatkan dalam Bisa. hal ini. Iya, berpengaruh sih Pak itu. Berpengaruh. Iya. Oke, kan tadi udah panjang nih ya, ada proses perjalanan yang memang termasuk bab simulasi juga gitu, dan dikenalkan kepada masyarakat. Lembaga pendukungnya, selain dari tadi berkaitan dengan kebencanaan, ada nggak sih lembaga pendukung yang ngedukung program ini? Oh ada, banyak. Apa tuh? Dari kegiatan-kegiatan yang lalu juga ya, beberapa organisasi-organisasi itu seperti amal produktif, kemudian ada Amal produktif ya? iya. Bang, amal produktif sini. Ayo sini, ini mau ngobrol. Gak apa-apa, ayo bang. Soalnya disebutin nih. Aceh itu udah nggak ini lagi. Ini siapa Kang satunya? Aduh lupa lagi Pak Iwan ini ingetnya. Nah, ini kan Amal tadi, produktif terus siapa Pak? amal produktif. Biasanya kita Ray Eger Potensi itu SAR ya lain. itu bisa. Jadi Ray Eger itu membantu dia baik itu dari menyampaikan untuk mendukung kegiatan. Itu biasanya ya kayak amal produktif nih udah kemarin kita beberapa kali udah sangat membantu dalam proses kita melaksanakan kegiatan itu ya. Ini saya tanya ke amal produktif, kenapa bisa bantu Basarnas untuk ngejalanin program-program? Gimana ya? Ya sebenarnya kan kita juga dari amal produktif ingin branding juga ya. Itu yang pertama. Nah, habis itu memang manfaatnya bagus juga gitu kan untuk ke masyarakatnya lebih mengetahui SAR gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang kan yang biasanya tawuran, sekarang kita kasih SAR kan lebih baik. Lebih bagus ya. Jadi support banget ya untuk Basarnas, support banget. Insya Allah Ya? support banget. Berarti setiap pelatihan siap ya amal produktif untuk bantu. Oke, Teh. Ini Cocok. mungkin bagian dari ini ya. Iya, siap. Faktor pendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan khususnya di sosialisasi, pelatihan, apalagi? Latihan, sosialisasi, kemudian mungkin simulasi juga ikut. Seperti itu. Harus dilaksanakan seperti itu. Iya. Oke, berarti beberapa elemen lain selain lembaga-lembaga negara juga mungkin ada beberapa potensi di luar besar itu ya organisasi-organisasi yang memang lain ya memang bisa mendukung proses Basarnas, mensosialisasikan Basarnas pada umumnya untuk masyarakat ya khususnya.
Oke, mungkin kita nggak panjang lebar ya. Ini Siap. seputar hanya sejauh mana si Basarnas itu di beberapa wilayah khususnya. Karena kalau basic dari kita itu kan di Jawa Barat ya. Siap. Potensi bencanya memang luar biasa. Iya, kalau iya, bencana. benar. Cuma kalau untuk Lampung mungkin tadi yang sudah disampaikan ya. Oke, terima kasih atas Siap. waktunya. Nuhun, Kang. Sudah diluangkan nih untuk Siap. tanya jawab. Iya. Next kedepannya nanti kita coba akan komunikasikan. Mungkin kayaknya pengenalan mungkin ya kayaknya perlu ya. Boleh. Karena nanti dari vlog kita, dari YouTube kita juga mungkin nanti akan coba saya sampaikan ke masyarakat Oh, siap. bahwa ini tuh fungsinya buat apa nih. Oh, iya, Nah, iya. ya, supaya apa? Sentuhan ke masyarakatnya nggak hanya seperti ini. Iya. Tapi di dunia online, di dunia khususnya di dunia medsos lah, itu kita akan gencar terus melakukan itu Iya. biar masyarakat juga lebih mengenal. Mengenal. Karena tadi Iya. berdekatan banget orange-nya nih. Iya. Ya, Iya, orange-nya iya. sama banget. Jadi pada Siap. saat itu di lapangan ketika berjalan itu Bingung. Sulit udah sulit bedain ya. membedainnya mana yang tim SAR dan mana yang BPBD. ya BPBD. Nah itu yang sulit. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Amal Produktif yang sudah bisa hadir di Lampung ya, yang kegiatan Sargoto School ini. Saya harapkan bisa berkesinambungan. Yang pertama, yang keduanya peran serta Basarnas juga mungkin siap terus semangat ya Insya untuk Allah. bisa mensosialisasikan terhadap Siap. masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Iya. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap, Terima Kang. kasih Mbak Putri. Iya, Terima sama-sama, kasih, Kang. Kang Terima kasih, Ferry ya. Kang Ferry. Jadi next kita ngobrol-ngobrol lagi bisa lebih enjoy lah lebih. Oke. Itu saja mungkin dari saya khususnya untuk Keseli di dunia kebasarnasan ini khususnya di Lampung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam.